Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deli Oktaviana, perwakilan kelompok 5 Psikologi Umum, akan membahas tentang persepsi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Deli Oktaviana, saya sendiri. Yang kedua, Diana Aulia Safitri. Yang ketiga, Fadila Sandi. Yang keempat, Hazdal Abdul Salam. Yang kelima, Indah Khofifah Putri. Kami dari Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian persepsi. Secara etimologis, persepsi berasal dari bahasa Latin, yaitu perceptio yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi merupakan proses di mana individu memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia di sekelilingnya. Persepsi setiap orang berbeda-beda sesuai dengan makna yang dia berikan kepada sesuatu, kepada seseorang, atau kepada peristiwa. Persepsi adalah proses internal yang kita lakukan untuk memilih, mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan eksternal. Dengan kata lain, persepsi adalah cara kita mengubah energi-energi fisik lingkungan kita menjadi pengalaman yang bermakna. Proses pembentukan persepsi. Persepsi terbentuk dari 3 tahap pokok menurut Wood dan Mulyana, yaitu stimulasi atau seleksi. Stimulasi adalah datangnya sebuah sensasi. Sensasi adalah tahap paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi yang menstimulus tadi menimbulkan atensi atau perhatian dari diri peserta komunikasi. Namun, di beberapa buku lain, tahap pertama dari persepsi tidak berhenti sampai stimulasi, namun berlanjut pada yang namanya seleksi. Pengelompokan atau organization. Setelah menyeleksi informasi apa yang akan dicerna, peserta komunikasi akan mengorganisasi informasi tersebut dengan cara mengelompokkan informasi terhadap pengertian yang dimiliki si peserta komunikasi tersebut. Pengelompokan ini dibuat untuk persiapan proses selanjutnya, yaitu interpretasi atau penilaian informasi atau pesan. Pengelompokan informasi yang ada didasarkan pada pemahaman yang dimiliki peserta komunikasi tersebut. Kolom-kolom pemahaman tersebut disebut dengan skemata kognitif, yang terdiri atas yang pertama yaitu prototypes, yang kedua personal construct, yang ketiga stereotype, yang keempat ada script. Interpretasi evaluasi. Proses selanjutnya adalah menginterpretasi dan evaluasi. Kedua proses ini tidak dapat dipisahkan. Pada tahap ini, pembentukan kesimpulan tahap ini bersifat sangat subjektif dan dipengaruhi beberapa faktor yang bersifat personal. Adler dan Rodman membagi faktor personal yang mempengaruhi penilaian seseorang ke dalam 5 hal. Pengalaman terdahulu, asumsi mengenai perilaku seseorang, ekspektasi, atau apakah mendukung ekspektasi mereka atau tidak, pengetahuan yang dimiliki, dan yang terakhir perasaan orang tersebut atau mood. Kelima faktor tersebut menjadi hal yang dapat ditelusuri apa yang ada di benak seseorang pasien di RPS ketika menilai pesan komunikasi yang diterimanya. Penyimpanan atau memorizing. Hasil interpretasi dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya akan disimpan dalam memori peserta komunikasi tersebut, sehingga dapat memakai kembali interpretasi tersebut di waktu mendatang. Mengingat kembali atau recall. Dalam tahap ini, hasil interpretasi tersebut menjadi pembendaharaan baru bagi
baginya dan menjadi sumber referensi skemata kognitif yang baru. Proses recall ini yang meyakinkan seseorang informasi yang ia dapatkan terproses dengan baik dan dapat ia jadikan skemata baru dalam pemikirannya. Karakteristik persepsi. Menurut Khadijah Nyanyu, karakteristik persepsi terdiri atas: yang pertama, sifat-sifat ruang. Mengenal persepsi ruang ini mengandung persoalan psikologis yang penting, terutama penglihatan sifat ruang. Yang kedua, dimensi waktu berstruktur menurut objek persepsi. Objek-objeknya bersifat tetap, sehingga terdapat kestabilan yang luas. Yang ketiga, berstruktur menurut objek persepsi. Dalam hal ini, berbagai keseluruhan berdiri sendiri menampakkan diri. Yang keempat, penuh dengan arti. Yang kita persepsi selalu merupakan tanda-tanda, ekspresi, benda-benda dengan fungsi, relasi-relasi yang penuh arti, serta kejadian-kejadian. Proses kognitif persepsi. Walgito menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut. Tahap pertama dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkap suatu stimulus oleh alat indera manusia. Tahap kedua dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor atau indera melalui saraf-saraf sensoris. Tahap yang ketiga dikenal dengan nama proses psikologis, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor. Tahap yang keempat merupakan hasil yang diperoleh dari proses resepsi, yaitu berupa tanggapan dan perilaku. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses resepsi, berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan bahwa proses persepsi melalui 3 tahap, yaitu tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun stimulus sosial melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada. Tahap kedua yaitu tahap pengolahan stimulus sosial melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi. Tahap ketiga yaitu tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala, serta pengetahuan individu. Peran belajar dalam persepsi. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai alat. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau lebih tepatnya kemampuan yang dialami seseorang dalam hal kemampuannya bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Dalam proses belajar kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu, kita dapat merubah cara berpikir dan memandang sesuatu masalah. Dari perubahan cara memandang suatu masalah, kita dapat merubah persepsi kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.